Sekali lagi selamat pagi untuk semua teman-teman yang hadir pada acara Zoom Bincang-Bincang Sabda hari ini. Bagi saudara-saudara yang baru aja masuk, selamat bergabung. Hari ini kita akan membicarakan satu tema lanjutan dari perbincangan 2 minggu yang lalu. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mengikuti perbincangan 2 minggu yang lalu, tidak apa-apa. Kami akan memberikan kesimpulannya supaya Bapak Ibu nanti bisa mengikuti apa yang sedang kami perbincangkan. Dan tadi Saudara Yudo sudah berdoa bahwa kita akan berbicara tentang spiritual wellness dan digital wellness. 2 minggu yang lalu kita lebih banyak berbicara tentang spiritual wellness dalam konteks di mana keadaan kita yang sedang pandemi sudah hampir 2 tahun, 1,5 tahun lebih ya. Dan juga tsunami digital yang melanda bahkan sebelum pandemi, sehingga kita sering merasa hidup kita sudah kacau gitu ya, diubah dengan banyak sekali new normal, kebiasaan-kebiasaan baru. Ada yang bisa terima, ada yang tidak, ada yang mencoba masih adjustment, tapi ya banyak dari kita merasa kurang well gitu ya dalam keadaan yang baru ini, sehingga perbincangan tentang wellness ini menjadi sesuatu yang sangat trendy ya untuk kita, karena relevan untuk kita semuanya. Nah, saya ingin admin untuk share screen. Saya akan berbagi nanti dengan Ibu Evi memulai perbincangan kita pagi hari ini. Ya, gimana Ibu Evi, sudah siap? Oh, mute. Ya, siap Bu. Oke, Evi, kita akan mulai dulu dengan kesimpulan kali ya, karena banyak dari teman-teman yang mungkin belum ngikutin 2 minggu yang lalu. Jadi next saya ingin sampaikan dulu kesimpulan. Ya, kesimpulan bincang-bincang yang lalu. Pertama, adanya kesadaran akan spiritual wellness yang sangat penting khususnya di era digital ini sebagai tanggung jawab kita semua sebagai anggota tubuh Kristus ya. Banyak dari kita tahu ada jemaat kita, ada teman kita, saudara kita yang kurang well gitu ya, terkhusus karena ibadah online dan lain-lain. Jadi itu kesadaran yang mulai timbul. Tahun pertama mungkin oke aja gitu ya, tapi lama-kelamaan mulai sangat terasa sekali, dan itu awareness yang sangat berharga. Kemudian kedua, spiritual wellness sangat dipengaruhi oleh digital wellness. Nah ini juga ya, banyak orang yang tidak bisa engage di dalam dunia digital sehingga mempengaruhi keseharian termasuk ibadah mereka, termasuk kehidupan rohani mereka. Nah, ternyata spiritual wellness dan digital wellness itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Dua-duanya itu saling mempengaruhi gitu ya, sehingga ketika kita berbicara tentang apakah kita saat ini fit secara rohani atau secara digital, nah itu ternyata punya pengaruh, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga dipikirkan apakah ada kebutuhan sebuah pusat spiritual wellness gitu ya. Ini masih dalam wacana tentunya ya, karena minggu lalu kita bincang-bincang dan kita mencoba mencari tahu kondisi yang benar-benar dialami oleh banyak gereja dan juga banyak orang. Yang kita pikirkan pusat spiritual wellness bukan membuat organisasi atau membuka organisasi, enggak gitu ya, tapi semacam usaha kolaborasi atau mungkin ya koordinasi antar gereja dan antar lembaga Kristen dan mungkin individu juga gitu ya, untuk bagaimana kita bisa saling menolong satu dengan yang lain. Keadaan kita mungkin tidak sakit gitu ya, kemarin kita sempat ngomong itu ya, keadaan wellness itu bukan tidak berarti sakit, tapi kita tuh nggak fit gitu ya, produktivitas kurang maksimal, konsentrasi juga, kemudian keadaan kita tidak bisa memberikan yang terbaik dalam situasi pandemi dan juga situasi digital ini. Jadi ini merupakan satu wacana untuk membuka pusat spiritual wellness. Nah, dalam kesempatan ini ILSA, Yayasan Lembaga Sabda, ingin mengajukan sebuah proyek bersama untuk memiliki atau untuk mencoba membuat sebuah prototype spiritual wellness center di mana sebanyak mungkin organisasi Kristen nanti bisa berkolaborasi dan berbagi.
diharapkan timeline-nya adalah Oktober 2021. Ya, kebetulan bertepatan dengan ulang tahun Sabda dan juga pada acara Oktober ini ILSA atau Sabda ingin menyelenggarakan event tahunan. Tahun lalu sudah ada ini, harapannya tahun ini ada lagi yaitu Code for God. Nah, itu perbincangan kita minggu lalu ya. Jadi saya harap teman-teman yang nggak ikut nggak apa-apa gitu. Kita akan tetap bisa mengikuti ini. Iya. Ya, gimana Ibu Evi? Apakah hari ini tema kita tsunami digital itu cukup relevan ya dengan keadaan kita masing-masing? Iya Bu, karena begini ya Bu ya, ketika kita sedang membicarakan spiritual wellness ini, memang kita sedang berada di tengah-tengah tsunami digital, terutama lagi sekarang lagi sedang masa pandemi ya. Jadi banyak hal perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya, sehingga spiritual wellness itu perlu dibangkitkan kesadarannya. Nah, tapi ketika saya sendiri nih Bu, membagikan informasi tentang acara bincang-bincang mulai dari 2 minggu yang lalu, bahkan sampai yang kemarin ini, masih banyak yang bertanya loh Bu. Bu Evi, itu tsunami digital itu apa sih gitu? Nah, istilah baru ya? Iya, ada yang baru dengar pertama kali katanya, terus ada yang langsung cari-cari informasi. Nah, tapi mungkin kita perlu satukan dulu pemahaman atau persepsi ya tentang apa itu tsunami digital. Mungkin bisa Bu Yulia jelaskan sedikit tentang tsunami digital. Silahkan Bu. Ya, saya akan berbagi share screen ya dari admin, tolong. Nah, saya akan singkat saja ya, Bu Evi, karena waktu yang sangat berharga. Definisi tsunami digital. Jadi tsunami itu sebenarnya adalah bahasa Jepang gitu ya, terdiri dari 2 kata, tsu dan nami. Tsu itu pelabuhan, sedangkan nami itu gelombang. Jadi kalau tsunami itu diartikan sebagai gelombang yang sampai di pelabuhan atau yang menerpa pelabuhan gitu ya. Nah, ini tsunami bukan cuma gelombang-gelombang kecil, tapi ini gelombang raksasa yang terjadi karena adanya pergerakan di dasar laut. Nah, kenapa mengambil nama Jepang? Karena ternyata Jepang itu nomor 1 di dunia mengalami paling banyak tsunami. Karena mungkin kepulauan dan juga struktur tanah dasar laut mereka gitu ya. Sehingga paling banyak mengalami tsunami dan mereka sangat familiar sekali dengan kata itu, gitu ya. Nah, sedangkan kata digital ditempelkan di dalam tsunami itu sebagai satu hampir sebagai satu simbolisme gitu ya. Ini kalau nggak salah nih, si Abhijit Baduri yang menulis buku The Digital Tsunami Succeeding in the World Turned Upside Down, itu buku yang dia tulis itu membicarakan tentang digital tsunami. Jadi menurut beliau, tsunami digital ini adalah kekuatan yang dilepaskan oleh teknologi digital. Jadi kekuatan ini kekuatan raksasa ya, sama seperti tsunami itu gelombang raksasa. Kalau ini gelombang raksasa yang dilepaskan oleh teknologi digital. Jadi adanya perubahan dari analog ke digital dengan variabel yang cepat, dan simultan. Aduh, ketutupan ini. Ya, gitu. Teman-teman. Jadi semoga, apakah cukup jelas ya Ibu Evi? Dari saya sendiri sudah cukup jelas ya, seperti tadi Bu Yulia mengatakan bahwa ini ada satu perubahan besar yang gerakan dari percepatan atau datangnya perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga menimbulkan satu gelombang. Nah, terutama gelombang itu bisa terjadi juga karena ini ketidaksiapan kita atau orang-orang yang menerima kecepatan teknologi ini, sehingga terjadilah benturan di sana. Itu juga bisa terjadi seperti itu, Bu. Nah, tapi kalau saya dengar kata tsunami nih, Bu, ya, saya tuh selalu seperti tadi Bu Yulia bilang gelombang raksasa, pergerakan di dasar laut. Itu selalu mengingatkan akan air, akan banjir besar yang luar biasa gitu, yang luar biasa besar. Dan ini mengingatkan saya akan satu kejadian, satu hal yang ada di dalam Alkitab juga, Bu. Saya mau share screen ini ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang pernah tahu tentang ini ya, sambil saya share screen, tentang tsunami di dalam Alkitab. Kita bisa lihat dalam, sebentar ini saya mau share full screen dulu. Ya, kita bisa lihat dalam Alkitab ya, kira-kira tuh kisah tentang apa ini? Mungkin banyak guru sekolah minggu yang tahu nih. Tentang Nuh.
Nabi Nuh. Tentang Nuh, betul sekali ya. Walaupun sebenarnya bukan tsunami itu ya, tapi air bah ya, tapi Itu air bah yang dampaknya sangat itu besar. sama ya, menghancurkan Ya. seluruh. Tuh. Okay. Ya, ini sambil menunggu Ibu Evi nih, memang saya ada statistik sebanyak, bisa share dulu statistik saya nanti sebelum Ibu Evi. Oke, Bu. Ini hanya sekedar kita perlu tahu aja ya, ini statistik yang dibuat oleh Hotsuite Januari 2021. Ini pengguna mobile atau koneksi mobile itu melebihi jumlah populasi yang sekarang ada. Kemarin-kemarin dulu masih 250 jutaan ya, sekarang sudah 350 jutaan. Itu kan luar biasa, penambahan selama pandemi ini luar biasa. Kemudian internet usernya juga aktif, social media usernya juga, pengguna medianya itu juga melonjak cukup besar sekali, 61% dari jumlah populasi. Next. Selain itu juga pengguna sosial media sangat luar biasa. Ya, ini penggunaan waktu di dalam media Ibu Evi, wah luar biasa tuh. Saya nggak nyangka ya, ternyata rata-rata kita itu ada di dunia internet tuh hampir 8 jam dalam sehari. Ya memang tidak selalu negatif, artinya bukan untuk main game 8 jam itu, tapi bahkan bekerja, berelasi, itu sekarang sudah sangat biasa sekali gitu ya. Itu mengubah seluruh dunia kita dalam bekerja, dalam berelasi, dalam berkomunikasi dan lain-lain. Jadi kalau kita tidak ada di dunia internet itu malah tidak well, karena nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah ini yang perlu kita waspadai gitu ya. Ya, ini hanya sekedar statistik aja. Oke, gimana Bu Evi? Ya, bahwa memang kita perlu waspada dengan banyaknya statistik seperti itu, tapi tadi seperti yang sudah saya katakan, dan rekan-rekan sudah mengatakan, ingat tentang satu peristiwa dalam firman Tuhan, yaitu tentang tentang air bah gitu ya. Jadi tsunami digital itu bisa Nah ini bisa memberi tsunami itu identik dengan banjir besar atau air bah, dan kita bisa lihat dalam kisah Nuh, ya betul sekali ya. Jadi ketika banjir besar melanda, terjadi satu kekuatan air yang sangat luar biasa, dan itu mengakibatkan orang-orang yang saat itu tidak berada di dalam bahtera, mereka tenggelam dan akhirnya punah selamanya dari dunia ini. Tapi bersyukur karena setelah air bah itu surut ya, datanglah dunia baru. Kalau kita bilang saat ini pada masa pandemi itu yang sedang kerennya itu istilah new normal, ternyata di Alkitab juga sudah ada ya. New normal, itu Nuh normal gitu ya. Jadi ketika banjir besar surut, seluruh keluarga Nuh dan hewan-hewan yang Tuhan selamatkan di dalam bahtera itu memulai satu dunia yang baru, ya, menghadapi satu dunia baru, dunia new normal. Dan apakah itu sama dengan kita saat ini? Jadi kisah yang sangat menarik, yang relevan, yang bisa kita menjadi analogi untuk tsunami digital pada saat ini tuh Bu Yulia, untuk kisah tentang Nuh ini ya. Tapi memang ketika banjir besar itu datang ya, orang-orang yang tenggelam, yang punah itu memang sudah diberikan pilihan. Apakah kalian mau ikut atau mau tenggelam bersama dengan banjir besar yang datang itu? Dan konsekuensinya untuk mereka bisa memiliki kehidupan rohani yang lebih bisa taat kepada Allah atau tidak, akhirnya mereka menjadi tenggelam karena mereka tidak taat kepada kehendak Allah pada saat itu. Nah, sama halnya dengan tsunami digital nih Bu ya. Kalau tadi Bu Yulia bilang tsunami digital itu pasti akan itu gelombang besar, pasti akan menimbulkan satu kehancuran ya. Dan kalau tsunami digital ya pastinya juga akan ada korban atau akan ada kehancuran yang terjadi di sana sini. Nah, bagaimana nih kita dengan orang percaya saat ini? Apakah kita mau tenggelam atau hidup dalam new normal, dalam new normal pada era digital ini ya? Begitu sih Bu Yulia. Ya, saya mau kasih lihat ini Bu, perubahan-perubahan yang terjadi akibat tsunami digital. Tadi kalau kita lihat Bu Yulia sudah memberikan statistiknya, kita bisa melihat dampak-dampak yang terjadi ya. Dan memang tsunami digital ini sangat mengubah atau merevolusi hidup manusia. Nah, mungkin saya mau ngundang juga beberapa rekan untuk bisa berbagi lewat live chat ya. Karena kita saat ini ya ketika masuk dalam tsunami digital ini sangat mengubah bahkan kebutuhan dasar kita.
Ya, kebutuhan dasar kita pada era digital ini akibat tsunami digital ini menjadi berubah. Nah, saya mau minta nih rekan-rekan ya di live chat mungkin setengah detik untuk bisa menuliskan apa sih perubahan atau kebutuhan dasar apa yang berubah dengan adanya tsunami digital ini. Ya, jadi biar nggak ngantuk, ya kita namanya bincang-bincang. Nah, sekarang bincang-bincangnya lewat live chat dulu. Ya, apa sih ya kebutuhan dasar yang berubah pada era digital ini yang diakibatkan oleh tsunami digital? Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau menurut Ibu Yulia sendiri ada perubahan nggak nih dalam kebutuhan dasar manusia nih Bu? Iya banyak, banyak. Cuman saya agak kurang pengaruh besar. Pertama, karena saya memang dari awal bekerja di rumah, jadi selalu WFH dari zaman dulu sampai sekarang. Kemudian yang kedua, pelayanan kita di Sabda adalah pelayanan digital, jadi kita tidak terlalu kaget dengan hal yang digital gitu ya. Tapi saya melihat teman-teman banyak sih pengaruhnya. Ya. Jadi istilahnya kalau Sabda itu seperti sudah membangun bahtera terlebih dahulu ya Bu ya? Betul. Kita sudah menjadi pionir, jadi kita nggak terlalu kaget gitu ya. Bahkan kita mungkin sudah mengantisipasi hal itu. Oke, wah, saya berada di bahtera ini berarti Bu sekarang. Ya. Ya, nah kita lihat ini beberapa rekan-rekan juga terima kasih sudah memberikan pendapatnya ya bahwa lebih butuh paket data daripada makan siang, ya betul. Betul. Nah, ini ada kebutuhan sinyal dan paket internet yang meningkat, betul sekali. Dulu paket data tidak penting, sekarang penting. Ya, dulu kaget, dulu tidak terlalu kaget ada yang bilang ya, tapi memang ada banyak waktu yang terbuang, betul sekali, terbuai, dan segala sesuatu harus pakai online. Nah, kita lihat sebenarnya kebutuhan dasar yang berubah ini kita juga bisa lihat dari kebutuhan dasar yang dulu sudah disampaikan oleh Abraham Maslow nih ya. Ya, ini kita sudah belajar ya tentang ini ya, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dan gambar yang ada di dalam piramida ini sekarang berubah. Tidak seperti yang sudah disampaikan oleh Abraham Maslow ya, saat dulu ya, ketika dia mencetuskan pertama kali tentang kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita lihat nih, kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan mutlak ya, mau tidak mau harus dipenuhi. Kalau kita bilang itu, saya dulu pernah mengajar kebutuhan mutlak itu adalah kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi, kalau enggak kita bisa mati. Seperti udara, air, makanan ya. Nah sekarang berganti menjadi apa nih? Internet, menjadi paket data, wifi, charger, baterai ya, charger, itu semua adalah kebutuhan dasar yang mau tidak mau sekarang harus dipenuhi. Kalau mau cari tempat makan aja sekarang harus ada tempat makan yang ada wifi-nya atau ada colokan untuk baterainya gitu ya. Kalau enggak udah lewat, itu enggak akan laku ya. Kebutuhan rasa aman sekarang juga, kalau kita dulu kan rasa aman dari penjahat, dari ini ya. Sekarang rasa aman terhadap akun-akun kita yang ada di internet ya, rasa aman terhadap hack atau apapun itu kita lindungi semua yang ada di internetnya. Kebutuhan untuk kasih sayang. Ya, tidak lagi perlu boneka untuk ini kamu saya kasih boneka gitu enggak ya, tapi dengan perhatian lewat WhatsApp ya atau lewat Facebook kita bisa mengungkapkan rasa kasih sayang kita melalui pertemuan-pertemuan online. Penghargaan juga kita bisa lihat dengan memberikan like atau komen di dalam Instagram ya atau TikTok ya, dan aktualisasi diri ya, kita menunjukkan diri kita siapa itu ya. Nah, itu benar-benar mengubah kebutuhan dasar manusia, dan dari kebutuhan dasar manusia ini mempengaruhi kehidupan yang lain. Kita lihat sekarang anak kecil pun sekarang gunakan Zoom untuk mereka harus belajar di rumah, dan ini bukan sesuatu yang aneh bagi mereka ya. Lalu juga mengubah interaksi dalam keluarga, kelihatannya sama-sama tetapi punya dunia masing-masing lewat gadget mereka masing-masing. Mengubah cara bekerja. Ini salah satu tempat di Bali ya, di mana ini tempat kerja disediakan untuk mereka yang bekerja tidak perlu di kantor, mereka bisa bekerja dimanapun ya, supaya bisa tetap produktif ya, kapanpun dimanapun. Jadi nggak perlu kantor sekarang, kerja di mana aja bisa. Mengubah cara ibadah. Dulu kita ibadah di gereja ya, tapi dengan adanya tsunami digital ini, terutama pada masa pandemi ini, akhirnya mengubah cara ibadah kita bersama dengan keluarga seperti ini ya. Mungkin bukan pemandangan yang asing seperti ini, dan ini juga mengubah cara pemerintah untuk menjalankan pemerintahan. Ini adalah 5 langkah percepatan untuk transformasi digital yang didengungkan oleh Presiden kita Pak Jokowi ya. Percepatan dimanapun semuanya sehubungan dengan teknologi. Begitu Bu Yulia. Ya, dan kita harus waspada sebenarnya. Banyak hal-hal yang berubah di sini, mendatangkan hal-hal yang baik, tetapi banyak juga hal-hal yang harus kita waspadai.
Ya, seperti di China, Bu. Sekarang saat ini untuk main game saja ya itu dibatasi oleh pemerintah karena di sana dianggap sudah ada istilah namanya digital atau spiritual opium. Ya, sehingga dibatasi anak-anak untuk main game ya karena sudah menjadi racun. Banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bernilai. Ya, jadi kesempatan untuk kita menginjili atau kesempatan untuk mengabarkan Injil juga menjadi terbuang percuma karena banyak menggunakan waktu untuk seperti tadi ya screen time management yang kurang dan sebagainya. Begitu Bu Yulia. Iya, wow. Memang digital mengubah banyak hal ya. Iya. Oke. Bagi teman-teman semua yang lain, saya pikir kita nanti akan berbicara banyak juga tentang hal ini. Keadaan tsunami digital memang sudah menerpa. Ini sudah menerpa ini. Bukan sedang datang ya Ibu Evi ya. Sebenarnya kita sudah dilewati oleh tsunami tanpa kita merasakan. Saya nggak tahu, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, saudara masih merasa tsunami akan datang, atau sedang datang, atau sudah lewat. Kita sudah tersapu. Silakan respons di live chat. Saudara merasa sedang datang atau sedang menantikan tsunami? Nah, kalau kita membicarakan tentang tsunami, ini ada istilah mitigasi tsunami. Nah, ini adalah satu usaha untuk mengurangi, sebenarnya tidak bisa mencegah tsunami datang tuh nggak bisa. Mitigasi itu artinya bencana itu sudah dipastikan datang, tapi kita harus mempersiapkan diri untuk meminimalisasi kerusakan atau meminimalisasi korban, gitu ya. Jadi kalau ini tsunami beneran, itu ada paling tidak kalau saya lihat di beberapa buku ya, ada 4 cara, yaitu kesiagaan, menyiagakan masyarakat untuk tanggap tsunami. Jadi mereka harus disiapkan. Kemudian yang kedua, cara kedua adalah dengan memberi edukasi apa itu tsunami dan bagaimana itu tsunami sehingga mereka ketika nanti tsunami datang mereka bisa menghadapi. Kemudian ada peringatan, ditempatkan alat-alat peringatan tsunami di berbagai tempat, khususnya di pelabuhan, di pantai dan lain-lain gitu ya, di tempat-tempat yang kemungkinan besar akan bisa terjadi tsunami. Lalu ada latihan atau simulasi-simulasi untuk melatih orang menyiapkan diri. Nanti kalau tsunami datang tuh gimana? Kamu harus lari ke tempat yang lebih tinggi misalnya gitu ya. Itu sudah dilatih sebelum tsunami datang. Nah, kalau tsunami digital gimana? Bisa nggak kita melakukan mitigasi? Next. Karena kita sedang ya. Nah, ini contoh di Jepang. Di Jepang itu karena mereka tuh sudah sering banget dapat tsunami, mereka tuh sudah punya mitigasi yang sangat bagus. Mereka sudah bangun pantai-pantai mereka dengan cara yang luar biasa, dengan bagaimana air bisa masuk, walaupun nanti gede banget gelombangnya, air tetap bisa masuk tanpa merusak lingkungan dan lain-lain gitu ya. Next. Nah, untuk penanganan tsunami digital, kita perlu kesiagaan. Nah, ini nanti kita akan bicarakan lebih jauh ya, menyiagakan masyarakat Kristen dan khususnya gereja untuk tanggap terhadap dampak tsunami digital bagi spiritual wellness. Kadang kita cuma melihat digitalnya ya, padahal digital ini sangat-sangat mempengaruhi spiritual wellness kita, keadaan spiritual kita, ya. Kemudian pendidikan, bekerja sama dengan gereja memberi edukasi tentang tsunami digital dan dampak bagi spiritual wellness. Kemudian kita juga mengadakan tes-tes ya, seperti kemarin 2 minggu yang lalu, perlu ada tes digital quotient, kecerdasan digital. Kemudian juga ada kesehatan rohani. Orang menganggap aku baik-baik saja, ternyata secara kerohanian sebenarnya dia sudah tidak bertumbuh cukup lama gitu ya. Nah, ini bagaimana mengukur kecerdasan digital dan mengukur kecerdasan kekristenan kita, kerohanian kita. Ya, kemudian pelayanan, bagaimana bersinergi dengan gereja untuk menangani jemaat yang tidak well, baik secara digital ataupun spiritual. Kalau Bapak Ibu sekarang mengatakan sedang terjadi, maka kita mungkin belum melihat casualty yang terlalu besar. Korbannya belum kelihatan nyata karena sedang disapu oleh tsunami ya. Jadi ya gitu Ibu Evi. Ya Bu, ya jadi memang sangat penting untuk penanganan tsunami digital ini, terutama untuk kita bersiap ya masuk ke dalam dunia baru. Saya akan share screen lagi untuk
memperlihatkan, sebentar ya. Sebentar ini salah. Ya, jadi ini ya, ketika kita sedang masuk ke dalam dunia new normal dan terutama ketika kita sedang berusaha untuk melakukan tadi mitigasi untuk tsunami digital, ya ini ya. Kita memang sedang harus dalam keadaan sadar bahwa saat ini dunia sudah berubah. Ya, tanpa kesadaran tersebut kita tidak akan bisa memiliki kesadaran untuk melakukan mitigasi tsunami digital seperti yang tadi Ibu Yulia sampaikan. Dan memang ketika kita melihat ya saat ini dunia itu sedang berubah begitu besar. Kalau dulu yang besar itu yang akan menguasai segala sesuatunya ya, akan melindas yang kecil ya. Tetapi sekarang bukan lagi yang besar yang akan menggilas yang kecil, tetapi siapa yang cepat dia akan menggilas yang lambat. Ini disampaikan oleh Pak Rupert Murdoch. Ini adalah presiden atau pemiliknya dari Fox Group ya, yang kita tahu memiliki banyak ini ya di usaha-usaha media yang besar. Nah, perubahan dunia yang sangat besar ini harus kita imbangi tadi ya, kalau Bu Yulia bilang mengadakan mitigasi digital, kita harus menyadari bahwa memang kita saat ini berada di dalam dunia Internet of Everything. Kalau kita selama ini mengenal Internet of Things, nah sekarang kita nggak bisa lagi menutup mata. Internet of Everything tentang data, things, proses, people, semuanya terhubung dengan internet, menjadi kebutuhan dasar kita. Ketika kita bicara tentang data ya, dengan internet, data terkumpul dengan internet, dan ini menjadi cara untuk bahkan untuk decision maker juga menggunakan data yang terhubung dengan penggunaan internet ini. Segala barang, gadget yang kita miliki, kulkas, apapun semua terhubung dengan internet, dan semuanya itu kita alami saat ini. Tidak ada lagi yang tidak terhubung dengan internet. Kita tidak bisa menutup mata untuk itu. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan spiritual wellness kita di tengah Internet of Everything saat ini? Apakah tetap terjaga? Apakah tetap terpelihara? Ya, apakah keadaan kita ketika kita menguasai teknologi, ya, ketika kita menguasai teknologi adalah syarat supaya kita bisa memiliki spiritual wellness yang baik pada era tsunami digital ini? Nah, nanti kita akan diskusikan bersama-sama mengenai hal ini ya, karena dari satu survei yang diadakan oleh Bilangan Research Center, nanti akan saya sampaikan, itu sangat berpengaruh. Nah, tadi kita sudah katakan ya, dunia berubah dengan cepat. Karena itu perlu sekali ada penanganan untuk tsunami digital ini. Ketika kita berbicara tentang perubahan dunia yang begitu cepat, ya, berbicara tentang tsunami yang mengubah dunia begitu cepat, di situ ada kehancuran. Tetapi kehancuran di sini bisa terjadi adalah kehancuran dari sudut pandang dunia yang lama. Ketika kita tidak mau ikut arus, ya, tidak mau mengikuti gelombang ini, dan kita memilih untuk tetap bertahan di luar bahtera ini ya, kita akan hancur dan pasti akan ada korban, ya, pasti akan ada korban dari tsunami digital ini. Kita akan tenggelam atau kita akan survive dalam tsunami digital ini adalah konsekuensi keputusan kita dalam mengusahakan digital well-being. Apakah kita akan dikuasai oleh teknologi, dikuasai oleh penggunaan alat-alat digital yang kita punya, atau kita akan memanfaatkannya, ya, kita akan memanfaatnya untuk kehidupan kita, terutama dalam kehidupan rohani kita. Dan digital wellness, penggunaan dalam era tsunami digital ini ya, penggunaan digital atau keadaan yang sehat secara digital itu akan sangat mempengaruhi spiritual wellness. Kita perlu belajar lebih banyak lagi untuk meningkatkan digital quotient kita, meningkatkan digital Bible quotient kita, sehingga kita bisa menjadi seorang Kristen yang memiliki kecerdasan digital untuk bisa hidup terus menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah digoncang, digilas oleh keadaan tsunami digital ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Center pada tahun 2020 ya, itu beberapa bulan setelah pandemi terjadi. Dan di sini sangat terbukti hubungan digitalisasi dalam gereja dengan spiritual jemaat pada masa pandemi. Dari survei yang mereka adakan bahwa gereja yang sudah siap membekali jemaat mereka untuk memiliki digital well-being, ya, memiliki digital wellness, dengan mengadakan komisi digital, dengan mengusahakan konten-konten digital, mengusahakan engagement dengan teknologi digital dan interaksi-interaksi melalui platform-platform media sosial, itu akan menolong spiritualitas jemaat ketika pandemi ini berlangsung.
Jadi jemaat lebih siap dan lebih menikmati ibadah online, ada persekutuan yang terjaga karena sudah ada engagement yang sudah mereka ciptakan ekosistemnya ya, ketika pandemi belum terjadi, ketika tsunami digital itu sudah sedang datang, dan mereka memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjaga pertumbuhan rohani jemaat. Jadi memang kita bisa lihat ada hubungan ya dari yang sedang survei yang diadakan oleh Bilangan Research Center ini. Begitu Bu Yulia. Iya, sekarang giliran Bapak Ibu semuanya memberikan respons dan kami akan membagi Bapak Ibu dalam breakup rooms, mungkin antara 5 sampai 6 orang dalam satu grup. Nah, silakan diskusikan, silakan share screen Ibu Evi. Pertanyaan yang ada di screen ini, bagaimana kita bisa pulih dari tsunami digital? Pulih dalam arti bukan menghilangkan tsunami-nya ya, tapi bagaimana tadi ada Ibu Vero, kita hidup bersama dengan tsunami digital. Ya, bagaimana bisa tetap fit secara rohani, tidak tergilas oleh digital, tapi hidup kita masih tetap berfokus pada Tuhan, sekalipun kita memakai alat-alat digital, sekalipun semuanya berubah secara digital, tapi kita tetap, nah bagaimana itu? Kemudian yang kedua, apa Quo Vadis, maksudnya kemana gereja pada masa tsunami digital dan pandemi ini? Jadi harusnya nggak pakai kata apa ya, Quo Vadis gereja pada masa tsunami digital dan pandemi. Gereja mau apa dengan adanya tsunami yang sedang jalan dan juga keadaan pandemi ini? Apa yang akan dilakukan gereja untuk memelihara jemaatnya untuk tetap well? Nah, oke, 2 pertanyaan itu ya Ibu Evi ya? Ya, betul sekali Bu. Ya, oke. Tim admin silakan breakup rooms. Nanti ada teman-teman dari Sabda yang akan menolong menjadi moderator dan admin. Jadi nanti akan dipimpin oleh mereka. Silakan. Sampai ketemu di kelompok kecil masing-masing. 10 menit ya. Ya, kita akan laporkan. Semoga setiap anggota di grup, di kelompok-kelompok bisa kesempatan untuk berbicara. Jadi saya akan berikan kesempatan kepada setiap moderator kelompok untuk bisa melaporkan hasilnya. Ya, akan mulai dari Nikos dulu. Silakan Nikos. Ya, tadi saya dari grup breakout room 5 ya, 5 dari Pak Joni, Pak Domi Risamena, lalu ada juga Bu Joy, Bu Edisi Ombing, ada Pak Rusmianto, dan satu lagi Bu Meriani kalau nggak salah. Ya, dari breakout room tadi menghasilkan beberapa pemikiran seperti ini. Jadi, gimana caranya untuk bisa recovery atau bahkan fit nantinya dalam bergereja ketika menghadapi tsunami digital ini adalah rootnya kepada firman Tuhan. Dengan arti tidak boleh meninggalkan firman Tuhan dalam melayani, meskipun kita ke disrupsi atau ke distraksi sama banyaknya teknologi dan kemudahan di dalam pelayanan. Misalnya kita punya tools, alat, gadget, dan sebagainya untuk melakukan banyak hal ya, sekuler maupun untuk pelayanan, tapi rootnya harus tetap dikembalikan kepada firman Tuhan dalam melayani, dalam bergereja maupun dalam melayani jemaat. Sehingga ketika firman Tuhan menjadi dasar atau menjadi akar dan itu menjadi fondasi dalam melakukan pelayanan, gereja akan pulih lebih cepat dalam menghadapi disrupsi itu tadi. Karena akan percuma juga kalau menggunakan teknologi dan kemudahan yang ada, tapi tidak berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau tentang bagaimana nanti gereja kedepannya, ada tadi sharing dari Pak Rusmianto juga bilang kalau perlu adanya sentuhan personal. Kalau tadi kan membahas tentang ibadah online, live dan sebagainya dari YouTube maupun ibadah lewat Zoom, Google Meet dan sebagainya, tapi tetap ternyata perlu ada sentuhan personal dari pihak gerejanya juga, dari stakeholder gerejanya. Perlu juga sentuhan personal kepada jemaat-jemaat yang di bawah. Ini mengingatkan saya dengan breakout room yang pertemuan kita yang pertama. Jadi ada jemaat yang sharing terkait di gerejanya sebenarnya tidak ada jauh berbeda dengan kondisi sebelum pandemi, cuma di selama pandemi ini menjaga relasi dengan jemaat dan juga gereja itu dengan kunjungan pribadi dan juga personal. Live ada, tapi tetap mereka menggunakan sisi personal untuk mengunjungi satu persatu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok 5. Oke, kelompok Yudo, kelompok berapa?
Iya, dari kelompok saya nggak perhatikan dari kelompok berapa. Jadi di kelompok saya ada Pak Suratman, Ibu Juni, Kak Helen, Pak Jefuntu dan Pak Supriyanto. Tadi kami berbincang-bincang. Tapi Pak Dedi Anwar itu tidak bisa gabung di live chat, di video, tapi bisa lewat live chat. Pertanyaan pertama itu pertanyaan bagaimana supaya bisa fit dan recover itu kebanyakan kembali kepada diri sendiri gitu. Jadi bagaimana kita membagi waktu antara digital dengan dunia nyata dan bagaimana kita bisa mendahulukan Tuhan daripada kegiatan digital kita gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kembali kepada diri kita, kesadaran diri kita. Dan ini bisa jadi orang-orang yang memiliki, kalau saya di Sabda pernah bilang itu, mempunyai digital quotient yang tinggi, bahkan Christian digital quotient gitu. Karena tadi Ibu Juni Dures Siombing bilang itu, sebelum kita melakukan kegiatan digital kita, lebih baik kita mendahulukan kegiatan kita bersama dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan dulu sebelum masuk ke dalam dunia digital gitu. Berarti itu punya sense atau kemampuan untuk bisa memprioritaskan kegiatan yang mana gitu. Nah, terus kemudian dari pertanyaan Kofadis gereja, tadi ada yang peserta yang berbicara bahwa sebenarnya pada saat ini gereja pun harusnya bisa memakai semi digital atau keadaan digital ini menjadi salah satu bagian dari pelayanan mereka. Bukan lagi bicara tentang kembali ke normal yang lama gitu, ke onsite lagi, tapi bagaimana dia bisa menyambungkan kehidupan atau kegiatan pelayanan atau ibadah di onsite dengan ibadah di offline. Walaupun tadi tetap ada masalah karena generasi muda lebih suka di online meskipun sudah onsite ibadahnya begitu. Dan ini kita sudah prediksikan beberapa waktu yang lalu begitu ya. Karena anak-anak muda sebelum gereja pandemi pun mereka mengikuti gereja-gereja online begitu. Nah, intinya adalah sebenarnya mungkin melakukan pelayanan atau peribadahan secara hybrid begitu ya, bisa menjadi salah satu pilihan gereja untuk bisa tetap survive di tempat di masa-masa pandemi dan semi digital ini. Begitu dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Kita masih nggak tahu kelompok nomor berapa, tapi kelompoknya Yudo. Nomor 3, Ibu. Kelompok 3. Kelompok saya adalah kelompok Yudo, kelompok 3. Oke. Kelompok saya adalah kelompok 1. Pesertanya adalah Pak Hendrik, kemudian Ibu Nancy, Pak Yanse, dan Pak Tom, dan Pak Pur, Pak Wawan. Ya. Tadi hanya 3 orang yang memberikan komentarnya. Pak Yanse mengatakan ini tsunami digital adalah blessing in disguise karena justru dengan keberadaan fakta-fakta, data-data internet yang begitu banyak itu menolong Pak Yanse semakin kuat dalam imannya karena tidak digoncangkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab gitu. Sekarang ada banyak jawaban itu di internet juga. Tentang yang kedua, Pak Yanse mengatakan kita terlalu dikuasai oleh tembok-tembok denominasi. Nah, itu yang membuat gereja sulit berkembang atau sulit untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini ya. Nah, Pak Yanse sih keinginannya itu tembok-tembok tidak perlu ada gitu ya. Dan orang bisa memilih mana yang dia setujui, sesuai gitu ya. Ya itu, tapi memang bahayanya dia bisa ngikutin hal yang salah kalau dia tidak dalam secara rohani. Kemudian Pak Pur juga sangat antisipatif terhadap tsunami digital. Ini bukan satu kecelakaan, tapi justru sebagai peluang. Itu yang diharapkan oleh Pak Wawan, digital bukan ancaman, bukan kerusakan, tapi justru sebenarnya peluang yang bisa digunakan, pelayanan bisa lebih efektif, kesempatan lebih banyak untuk melayani. Jadi kalau bisa menggunakan kesempatan itu, maka akan sangat bagus sekali. Juga secara kesehatan jemaat itu bisa dijamin dengan baik gitu ya kalau gereja itu menyediakan strategi digital yang baik gitu sehingga jemaat bisa terlayani. Sedangkan Pak Hendrik mengatakan dunia digital tidak bisa dihindarkan, bahkan itu merupakan kebutuhan gereja pada saat ini. Memang perlu ada edukasi kepada jemaat supaya bisa memakai dengan baik dan bijaksana. Itu ya kelompok kami.
Selanjutnya adalah kelompok 2, Ibu Evi. Iya, dari tempat kelompok 2 sini ada Pak Antong, ada Kak Vero, ada Kak Yonita, Ibu Dona, Pak Alexander, dan juga ada di belakang layar ada Roma. Ya, dia juga berpendapat ya, walaupun tidak di depan. Nah, ini tentang bagaimana recovery ya dari tsunami digital gini ya. Saya sangat ini ya, bukannya karena tsunami digital lalu harus jangan menggunakan digital, tapi justru lebih lebih banyak menggunakan alat-alat digital ini karena dari setiap pendapat yang masuk saya simpulkan justru mungkin ada korban berjatuhan karena kurang menguasai hal-hal tersebut. Jadi kalau tadi Kak Vero bilang ya semakin berinteraksi lagi ya secara pribadi dengan platform-platform digital yang ada. Pak Antong juga mengatakan hal yang senada dan Ibu Yonita, Ibu Dona juga berkata bahwa ini nggak bisa ini lagi ya, nggak bisa kita hindari lagi penggunaan wifi, penggunaan alat-alat digital itu harus diusahakan dan justru harus terus digunakan supaya mereka bisa melihat bagaimana bisa menggunakan ini dengan baik. Lalu supaya tetap bisa fit secara rohani itu juga terkait dengan bagaimana recovery. Ini Kak Yonita berkata bahwa setiap pribadi di gereja itu harus dipersiapkan. Jadi ketika menghadapi tsunami digital ini persiapkan jemaat ya, persiapkan komponen-komponen yang ada di gereja, jangan bingung, jangan panik, dan memang sambil mewaspadai setiap sisi negatif yang ada dengan melihatkan, kita bisa melihat ya punya wawasan yang luas, apa saja sih yang bisa terjadi akibat dari tsunami digital ini. Jadi kita bisa mengantisipasinya begitu. Nah kalau dari Roma sendiri, ini karena menutup ya, memberikan pendapat bahwa harus lebih banyak pada era tsunami digital ini, lebih banyak lagi kembali kepada firman Tuhan, menikmati firman Tuhan dengan berbagai perangkat yang ada, bahkan kalau perlu mungkin ya ada satu waktu bisa istirahat dulu sejenak ya, bukan meninggalkan ya, tetapi istirahat sejenak dari penggunaan digital itu untuk lebih banyak ambil waktu bersama Tuhan. Nah, kalau tentang Quo Vadis gereja di sini rata-rata sepakat bahwa perlu ada gereja sudah perlu memikirkan yang hybrid. Jangan lagi ketika kita sudah selesai pandemi ini lalu akan kembali kepada model yang lama karena sudah agak susah kalau misalnya harus kembali kepada yang old ya, kepada yang old, harus maju kepada yang old sudah hancur. Iya, kita harus kembali kepada new normal karena kita tidak hanya berpikir tentang orang yang old di gereja, tetapi kita berpikir tentang mereka yang akan menjadi fondasi masa depan gereja, begitu. Jadi memang perlu ada tetap memikirkan program-program hybridnya, lalu juga perlu memikirkan lagi pendidikan digital untuk jemaat ya, mempersiapkan lebih banyak konten-konten digital bagi jemaat dan juga memberikan pendidikan digital mindset kepada jemaat. Begitu sih Ibu Yulia dari kami. Iya. Oke, ya dari kelompok 4 ada Bu Maria Marpaung, Bu Maria Gunawan, Pak Hartawan, Pak Roy, Pak Marganda, Pak Evandri. Ya, dari kami untuk yang poin pertama dan juga poin kedua itu sebenarnya lebih berangkat ke diri sendiri gitu. Apakah diri sendiri mau untuk aktif, mau untuk belajar. Jadi untuk bisa pulih pun ya kita tetap harus mau untuk bisa belajar entah dari gereja ataupun dari webinar-webinar yang sudah ada sekarang ini untuk kita itu bisa maju gitu, baik secara wawasan maupun secara adaptasi. Dan juga tadi ya Pak Roy itu sempat memberikan kesan seperti ini, tsunami digital itu sebenarnya bukan satu bencana atau kesulitan yang benar-benar gitu, tetapi ini adalah satu anugerah Tuhan gitu. Bagaimana dengan tsunami digital ini tuh kita bisa melihat Tuhan itu mau membawa kita itu kemana gitu, bukan kita secara pribadi tetapi juga gereja gitu. Nah dari sini terkait dengan Quo Vadis itu sendiri, dari kelompok kami juga memikirkan gini, ketika setiap individu itu mau aktif gitu ya, setiap orang percaya juga mau belajar untuk mereka bisa punya satu kemampuan menyeleksi webinar mana yang berguna bagi mereka atau yang tidak, dan juga adanya satu ekosistem yang secara konsisten gitu ya untuk bisa digiring supaya lebih baik, supaya bisa sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, itu akan bisa menolong gereja hidup di tsunami digital ini dengan baik gitu. Dan di satu sisi juga tadi dari Pak Hartawan, beliau menekankan pentingnya untuk adanya human touching gitu. Jadi semacam penggembalaan seperti itu yang juga harus dipikirkan. Ya, itu dari kelompok kami, Bu Julia. Terima kasih. Iya, ya. Terima kasih banyak kelompok 4, kelompok 6, Saudara Pio. Oke.
Dari kelompok 6 tadi ada Ibu Neti, Pak Tri, Pak Darmana, dan Pak James. Nah, kami sepakat kalau saat ini kami sedang dilanda tsunami digital dengan dering notifikasi yang selalu keluar setiap detik bahkan, dan banyaknya konten yang kita bisa akses sepanjang hari, dan itu selalu baru untuk setiap harinya. Tapi bagaimana cara kami untuk merecovery dan tetap mempertahankan kondisi rohani kami? Yang pertama itu kami harus melakukan memperhatikan kebiasaan digital dengan keseimbangan hidup. Jadi antara hidup yang mengakses internet dan di luar internet. Jadi dalam keseharian tetap membagi waktu untuk hal itu. Terus yang kedua, memahami bahwa digital itu hanya alat dan bukan subjek. Terus yang ketiga harus mengatur prioritas dan keseimbangan dalam kegiatan harian dan mengakses digital. Terus yang selanjutnya itu adalah memperhatikan reaksi dan sikap kita saat kita juga berjejaring atau dilanda oleh tsunami itu sendiri. Dan bagaimana kami tetap memperhatikan kondisi rohani kami untuk tetap fit, ya dengan memanfaatkan hal-hal positif yang ada dalam tsunami itu tersebut. Maksudnya dalam hal ini kan tetap ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan dengan menumbuhkan kesadaran jemaat bahwa kita bisa beribadah, masih bisa tetap beribadah, kita juga masih bisa berbagi firman, berbagi ayat, berbagi kesaksian, dan lain-lainnya. Dan bagaimana kemana gereja saat ini? Nah, kalau gereja saat ini ada beberapa hal. Yang pertama itu gereja masih timbul tenggelam untuk mencari pegangan, karena ada beberapa tempat ada perbedaan kota dan desa gitu. Untuk yang di kota mungkin infrastruktur dan alat sudah siap semua. Untuk yang di desa masih ada yang dibangun, sedang dibikin gitu. Ya paling simpel kalau udah ada handphone tapi nggak ada kuota. Kalau di kota itu semuanya sudah ada. Terus yang kedua, sudah ada beberapa gereja itu yang membangun divisi-divisi pelayanan digital. Dia ada beberapa gereja sudah mempersiapkan dirinya atau berselancar atau yang lain-lainnya dalam ini. Tapi yang paling susah adalah yang ini membangun mindset bahwa tsunami digital ini ada bahaya dan ada keuntungannya. Nah itu dari kelompok 6. Oh iya, ya terima kasih banyak Mas Pio. Kelompok yang terakhir, kelompok 7, Pak Jimri. Mari Pak. Baik Bu Yulia, di kelompok saya tadi ada Pak Sutrisno, ada Bu Suyati, ada Pak Deni, ada Pak Jen. Nah, jadi kita tadi ngobrol, berdiskusi, jadi saya wrap up saja bahwa bagaimana pulih recovery dari tsunami atau digital ini, yang pasti dari teman-teman, Pak Sutrisno terutama ya, jadi melihat bahwa kita perlu sadar dulu nih, semua pihak, apakah itu gereja, organisasi, ataupun individu, personal, apakah mereka kondisinya dalam keadaan sakit atau tidak. Artinya kalau nggak sadar, apa yang mau dipulihkan, kan begitu ya. Jadi mesti sadar dulu nih supaya kita bisa menguji, jangan-jangan status quo gitu, akhirnya ya cuek aja gitu, tanpa sadar akhirnya hancur gitu ya. Nah jadi dari pertanyaan pertama itu kita menyimpulkan bahwa kita perlu sadar dan kita perlu menguji kembali bagaimana kondisi kita saat ini. Dan ketika kita sudah tahu kondisinya sekarang ini, yang pasti tsunami digital sudah ada kan gitu ya. Kita perlu kembali lagi, kita harus berselancar, nggak bisa diem aja gitu ya. Kalau nggak tersapu, bagaimana kita bisa berselancar dengan tsunami ini? Ya kita mesti nomor satu adalah kita harus melatih diri kita dan juga jemaat ataupun tim organisasi kita untuk secara individu dulu pertama, yang tadinya semuanya di gereja, kita perlu mencari Tuhan secara pribadi, itu nomor satu. Tetapi kondisinya kembali lagi, ini kan bicaranya digital gitu ya. Bagaimana caranya kita tetap fit? Ya kita harus memperbanyak konten-konten, karena gelombang bisa dihancurkan dengan gelombang yang lain, kan begitu ya. Ini yang bisa kita lakukan. Lalu nomor 3,
gereja pada masa tsunami atau apa kufadisnya, ya mau nggak mau kembali lagi gereja harus berproses ke arah digital, dan kita harus siap dengan teknologi digital, dan Komsel tetap ada, intinya ya hybrid, intinya sebenarnya adalah terhubung, kita tetap harus terhubung satu dengan yang lain, di mana kita bisa, kalau kita sadar kita perlu pemulihan, kita perlu diperbaiki secara bagaimana kita mengelola organisasi atau perjalanan iman individu kita sadar, dan kita bisa saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi perlu keterhubungan satu dengan yang lain, dan kita berproses supaya kita bisa menikmati tsunami ini, dan kita bukan disapu tetapi kita di atas gelombang tsunami-nya. Demikian, Bu. Iya, jadi berselancar ya Pak ya. Iya. Yaitu bahaya tsunami, kalau diem saja malah tersapu kencang sekali ya, harus ada pegangan tertentu. Iya, terima kasih banyak untuk semua masukannya, semua grup, ada 7 grup rupanya, dan bersyukur kita semuanya bisa berbagi, dan kita semakin tahu, waspada juga tentang apa yang sekarang sedang kita alami, dan ya, gimana Ibu Evi? Apakah diskusinya sudah cukup membantu? Cukup membantu, Bu. Tapi kita perlu bacakan juga ini karena ada beberapa rekan kita yang ikut dari YouTube ya, Bu ya. Jadi kita perlu suarakan di sini. Ya, ini dari Ibu Dewi Lisiani ya. Dari 3 pertanyaan tersebut, Ibu Dewi mengatakan bahwa kita harus tetap lekat dengan Tuhan dan kebenarannya. Harus selalu memiliki rasa syukur dan hati yang bergembira, terus berjuang melakukan yang terbaik dan nggak egois pada era tsunami digital ini. Lalu dari Pak Tok Armanto juga mengatakan bahwa tsunami digital sedang dan terus berlangsung sampai dengan saat ini, dan kita harus siap siaga, bijaksana, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, Pak Tok Armanto juga mengatakan bahwa gereja harus memanfaatkan perkembangan dunia digital untuk pemberitaan kabar baik, untuk pertumbuhan rohani, dan untuk membangun persekutuan lebih lagi dengan saudara seiman. Lalu dari Pak Ferdinand, beliau juga berkata bahwa selama tsunami digital yang terjadi akhir-akhir ini, pelayanan tetap berlangsung dengan baik, ibadah dapat diikuti lewat Google Meet, Zoom Meeting, live YouTube, live Facebook, onsite pun ada. Gitu. Jadi sepertinya dari pendapat yang sudah masuk, digital wellness-nya cukup baik nih Bu ya. Iya. Iya, memang kelihatannya mulai terbagi menjadi 2 kelompok ya. Yang satu yang bisa ngikutin dan menikmati, kayak tadi Pak Jimri bilang bisa surfing, yang satunya lagi tenggelam dan hilang gitu. Nah, ini kita harus mencari nih siapa saja yang hilang dan siapa yang tersapu, untuk bagaimana kita bisa saling menolong. Ini ada komentar juga dari Pak Dedi Yanuar. Komsel via streaming seru loh, sayang banget kalau Komsel dihilangkan, bahkan Komsel online bisa lebih rame karena teman kita yang berbeda pulau atau negara bisa ikut bergabung ya. Ini jadi ada yang bisa menikmati, ada yang tidak. Nah, ini kita perlu tahu nih yang tidak ini terus gimana kita bisa saling menolong gitu ya. Iya. Ya, gimana Ibu Evi? Ya, kita pasti. Gimana Bu? Ya, saya ada satu ayat untuk menutup acara sore hari ini atau siang hari ini, tapi secara kesimpulan gimana menurut Bu Evi? Ada yang bisa kita tarik benang merahnya? Iya Bu, ini saya juga menarik benang merah dari pertemuan yang sudah lalu ya, di mana memang kesadaran akan digital wellness dan spiritual wellness ini perlu selalu kita bangun, kita ingatkan dalam jemaat saat ini, karena kita memang tidak dapat menutup mata. Banyak yang mengatakan mereka baik-baik saja, sudah bisa menggunakan teknologi dengan baik, tetapi apakah itu sebanding dengan spiritual wellness mereka juga? Dan tadi pertanyaan yang ketiga tentang Kofadis gereja itu juga perlu kita gumulkan bersama-sama, karena tadi Bu Yulia bilang mungkin ada yang sudah ikut terseret arus, tenggelam, dan nanti bisa menjadi punah. Nah, kita harus menariknya bersama-sama, dan disinilah peran gereja. Gereja kita tidak hanya berbicara tentang organisasinya, tetapi tentang tubuh Kristus, bagaimana kita menolong mereka. Nah, kalau dari pertemuan yang lalu kita sudah mengerucut bahwa perlu adanya satu pusat spiritual wellness ya, digital wellness juga di gereja, dan kita bisa lakukan ini bersama-sama karena perlu kolaborasi pastinya, begitu Bu, kalau dari saya. Iya, ini memang masih wacana ya tentang pusat spiritual wellness, jadi kita perlu godok bersama. Kalau nanti teman-teman tertarik, kami sangat senang sekali untuk bisa
berbagi, bagaimana kita bisa saling menolong satu dengan yang lain. Ya, apakah ada kesempatan satu orang boleh memberikan kesimpulan untuk pertemuan pada siang hari ini dari peserta? Bisa langsung di-unmute saja. Ya, tadi saya lihat Pak Tri hadir juga ya, yang 2 minggu yang lalu juga hadir. Pak Tri mau memberikan kesimpulan. Ya, gimana Pak? Setelah 2 kali bincang-bincang ini, gimana garis merahnya Pak? Ya, apa ya Bu ya? Kalau melihat ini kan sebenarnya pada satu sisi mungkin bisa salah, bisa keliru ya. Ini kan sebenarnya termasuk seleksi alam ya. Apa yang terjadi kan tidak bisa kita hindari. Nah, bagaimanakah justru yang menang ya Pak ya? Ya, justru gereja melihat ini sebagai sebuah tantangan dan peluang untuk semakin memperhatikan keberadaannya. Kalau keberadaan gereja itu memang sesuai dengan situasi dan kondisi, bisa menjawab tantangan umat, maka justru ini memang menjadi sebuah seleksi yang membuat mereka semakin eksis begitu. Tetapi kalau ini adalah sesuatu yang memang tidak siap dihadapi, maka ini akan membuat yaitu banyak orang yang timbul tenggelam dan akhirnya tenggelam. Nah, oleh karena itu memang cuman sayangnya kan kebersamaan kita ini selalu dibatasi waktu dan tergesa-gesa gitu ya. Jadi padahal ada banyak orang yang untuk mencerna itu tidak selalu mudah dan tidak bisa selalu cepat. Ada yang Pentium masih 1, ada yang iCore 3. Nah, itu mungkin bisa disampaikan ya seperti kondisi jemaat kita ya, beragam dari pendidikannya, latar belakangnya. Nah, bagaimanakah bisa menggapai semuanya dengan berbagai cara dan metode, itulah yang membuat kita sebenarnya tertantang begitu. Nah, saya sih senang dengan Sabda ya, karena saat ini Langham juga bekerja sama dengan Sabda ya, sudah kerjasama. Nah, itulah yang sebenarnya ingin kami tindak lanjuti dengan mendirikan sebuah pusat di mana setiap orang Kristen bahkan gereja itu bisa mendapatkan sesuatu yang membuat mereka bisa menyikapi dan menghadapi segala sesuatu dengan benar begitu. Ya. Ada hal-hal yang bisa didapatkan dalam sebuah platform bersama, tentu yang bertanggung jawab ya. Sehingga kita, karena kalau kita disuruh berenang sendiri kita akan tenggelam. Tapi kalau kita bergandengan tangan, terus saling memberikan peluang dan pelampung begitu, kita akan bisa melangkah bersama saya kira. Ini sebenarnya juga menguji gereja untuk mulai berpikir bukan dirinya sendiri, tetapi bagaimana bersama selaku tubuh Kristus. Ini bagi saya keren. Terima kasih. Ya, memang perlu dipilah-pilah ya untuk mereka yang sudah sangat parah sekali gitu keadaan gereja yang sudah hilang karena digital ini juga ada, yang tengah-tengah antara hidup dan mati ada. Tapi yang hidup benar-benar flourish, akhirnya malah berkembang dengan baik juga ada. Jadi memang macam-macam gitu ya. Dari Pak Purnawan sendiri yang kemarin 2 minggu yang lalu juga ikut, gimana Pak menarik benang merahnya ini? Saya kira sudah disampaikan ke Pak Tri tadi ya. Ya memang meskipun tidak ada tsunami digital ini, kebugaran kerohanian, saya mengusulkan mungkin supaya lebih familiar pakai kata kebugaran begitu. Spiritual iya, betul. Kemarin ada staf Sabda juga yang Mas Pio juga mengusulkan kata kebugaran, karena kalau sehat itu kayak sakit gitu tuh nggak pas ya. Iya. Ya, atau mungkin dalam kurung kebugaran spiritualitas gitu supaya orang tahu gitu lah apa sih, kan tidak semua orang tahu bahasa Indonesia supaya lebih ngepop. Kalau yang lain saya kira udah oke sih, sudah bisa, misalnya kita sudah bisa langsung jalan begitu. Nah, kelamaan ngobrolin ini enggak jalan-jalan gitu. Ini caranya jalan gimana Pak Mas? Enggak tahu, bikin tim kecil kalau aja Pak. Kalau jalan itu asal sudah ada petunjuk jalannya ya oke aja sih. Iya. Ya, kalau misalnya Sabda dipercaya gitu ya, maksudnya untuk membuat semacam prototipe gitu, pusat kebugaran, untuk dilihat apakah ini memungkinkan untuk semua orang bisa bergabung, khususnya yayasan atau gereja. Jadi kalau mereka tidak punya platform yang kuat gitu, mereka bisa saling bersinergi. Tadi yang dikatakan Pak Yanse
bahwa tembok-tembok denominasi itu mungkin bisa jebol kalau itu ada di satu ruang umum gitu ya, di mana semua orang bisa bergabung dan bukan saling membedakan, tapi justru saling melihat kesamaannya gitu, dan hal-hal yang sama itu yang kita lihat, jangan perbedaan-perbedaannya ya. Iya. Ya, apakah saya bisa minta satu orang lagi kesempatan untuk boleh memberikan mungkin satu hal yang perlu kita perhatikan juga, kalau tadi mengutip apa yang dikatakan Mbak Evi, yang dikatakan Rupert Murdoch ya, sekarang yang cepat akan meninggalkan yang lambat. Nah, kita sebagai tubuh Kristus, kita juga tidak boleh lupa untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang seiman. Misalnya dalam tubuh gereja sendiri, tidak semua orang, tidak semua jemaat bisa mengikuti digital. Artinya gereja harus memberikan perhatian kepada mereka. Misalnya ada yang kesulitan bahkan untuk membeli paket data, sehingga mereka tidak bisa mengikuti ibadah online. Nah, ini gereja harus memperhatikan. Nah, demikian juga terhadap gereja yang lain. Ada gereja-gereja tertentu yang karena keadaannya memang mereka sulit untuk bisa mengakses digital. Nah, ini gereja-gereja yang lain juga. Aduh, kok freeze? Kita yang freeze. Enggak, Pak Joni yang freeze, Bu. Oh, Pak Joni. Pak Joni nggak bisa dengar tuh, Pak. Videonya dimatikan aja. Iya. Tidak boleh. Halo? Halo, ya silakan. Terus, Pak. Halo, ya. Intinya jangan sampai kita meninggalkan rekan-rekan saudara yang lain. Kita harus memberikan perhatian juga kepada gereja-gereja yang lain yang mungkin mereka kesulitan, atau kepada jemaat kita. Dalam arti di dalam satu tubuh Kristus ya, no one left. Tidak seorang pun yang kita boleh tinggalkan begitu. Iya. Itu aja sih, Bu. Ya, terima kasih. Aduh, memang kita dibatasi oleh waktu nih ya. Saya pengen sebenarnya mendengar semua teman-teman bisa memberikan kesimpulannya, tapi memang kalau memang Bapak Ibu merasa wacana pusat spiritual wellness ini dibutuhkan, kami bisa menolong dengan membuat infrastrukturnya, sedangkan nanti yang mengisi ya semua dari gereja-gereja dan semua dari yayasan-yayasan lain yang bisa ikut ambil bagian di situ gitu ya. Jadi kalau Pak, saya boleh menyambut Pak Purnawan, ayo sudah jalan saja, nggak usah ngomong terus gitu ya. Ya pengennya gitu sih Pak, tapi kita kalau tenaga sendiri, maksudnya Sabda sendiri, kita nggak mampu gitu. Tapi kalau ada banyak relawan, ada banyak teman-teman yang bergabung, mendukung, saya kira kita mampu gitu lakukan. Nah, ini kolaborasi yang sedang kita bangun, jadi nanti kami akan tulis surat lagi ke Bapak Ibu semua yang lain, mungkin akan ada pertemuan lagi, supaya kita bisa kira-kira bisa berbagi gitu ya. Saat ini beberapa orang di Sabda sedang difokuskan untuk memikirkan infrastruktur ini, karena kami juga sedang mendapatkan training tentang situs. Jadi semoga ini bisa menjadi salah satu wujud itu tadi yang Pak Pur bilang udah jalan saja. Kita udah jalan sih sebenarnya Pak di belakang layar. Kita sedang menyiapkan sebuah situs yang mungkin nantinya akan jadi mega situs gitu untuk bisa teman-teman yang lain bergabung. Tapi kita masih nggak tahu gimana. Mohon doanya, dukungannya, gimana Bu Evi? Kita bisa siap, kata Pak Pur, jalan saja? Harus siap untuk berlayar tadi seperti kata Pak Jimri ya. Terus kita berlayar Bu, surfing. Surfing ya, kita terus aja Bu. Ya pastinya kita akan terus undang teman-teman Bapak Ibu saudara sekalian untuk berkolaborasi bersama, karena kita nggak bisa kerjakan sendiri ya Bu ya. Iya betul. Oke, admin bisakah share slide saya yang terakhir? Ya, ini adalah ayat yang akan menutup pertemuan bincang-bincang kita hari ini. Ini adalah Rasul Yohanes, Rasul terakhir yang hidup sebelum akhirnya dia juga dipanggil Tuhan. Dia menuliskan di 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal. Semoga tubuhmu sehat sama seperti jiwamu juga sehat. Jadi ini Yohanes yang saat itu menulis umur 90 tahun, gitu tahu betul ya, bahwa tubuh dan jiwa kita itu perlu benar-benar diperhatikan. Wellness kita itu perlu diperhatikan. Sehingga ketika dia bertanya atau dia berdoa untuk kita semuanya, semoga kita semuanya bisa
mengaminkan ya bahwa kita baik-baik saja, tapi bukan formalitas ya, tapi benar-benar kita flourish, kita berkembang, kita berproduktif gitu ya, berproduksi untuk menghasilkan pekerjaan Tuhan dengan lebih maju lagi dan memenangkan lebih banyak jiwa. Ya, saya sangat bersyukur banyak sekali organisasi-organisasi Kristen juga yang mengadakan training-training yang saya harap itu bisa melengkapi juga gereja-gereja, tapi itu training-trainingnya kan informasinya itu pencar-pencar ya, ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang dapat dari grup, ada yang dapat dari teman, tapi tidak ada satu komunitas umum gitu ya, atau komunitas bersama, sehingga kalau ada training-training seperti itu, gereja-gereja yang tidak mampu tuh bisa ikut gitu. Nah, salah satu tujuan dari pusat spiritual wellness itu adalah ini tadi, menjadi komunitas bersama, sehingga kalau ada informasi yang bagus, menarik, itu gereja yang lain itu juga ikut tahu dan ikut bergabung dan ikut mendapatkan berkat ya dari itu. Iya, terima kasih banyak.